Ini Samsung Galaxy A07 yang sepertinya salah harga nih ya. Masa dengan harga mulai dari 1,3 jutaan dia udah pakai Helio G99. Storage pakai UFS bukan eMMC dong ya. OS pakai One UI versi standar bukan versi Core. Jadi ini versinya lengkap semuanya. Termasuk fitur keamanannya yang nggak kaleng-kaleng. Udah pakai fingerprint scanner dan ada Knox Vault pula di sini. Jaminan update itu juga panjang sampai 6 tahun. Ada IP ratingnya di IP54 untuk perlindungan dari debu dan air. Ini beneran nih Samsung. Yang kayak begini harganya 1 jutaan doang. Nah, mau tahu kemampuannya seperti apa? Simak reviewnya kali ini. Ya, Samsung Galaxy A07. Yang satu ini kalau dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya, dia membawa peningkatan yang sangat-sangat signifikan. Oh ya, yang satu ini hadir dengan 4 opsi RAM dan storage. Nah, yang harganya mulai dari 1,3 jutaan itu adalah yang variannya RAM 4GB, storage 64GB. Tapi kali ini kita berkesempatan untuk menguji yang 4128 dan 6128. Tenang, harganya masih di 1 jutaan kok ya. Nah, sepertinya banyak banget yang penasaran sama smartphone ini ya, karena banyak yang nagih video reviewnya kami sejak lama. Emang semenarik apa sih yang satu ini? Oke, langsung kita mulai dari paket penjualannya. Di dalam paket penjualannya tentunya ada unit smartphone-nya. Lalu ada kabel USB-C to USB-C. Ada SIM tray ejector, ada paket dokumen. Dan uniknya yang satu ini datang dengan box tambahan yang nempel. Ini nempel dengan box utamanya dan di dalamnya ada travel adapter 25 watt. Jadi ini ada chargernya, ada dong chargernya di sini. Gitu dong Samsung. Kalau emang nggak boleh terlalu dalam, terlalu luar nempel kayak gini, boleh kan? Bisa nih ya. Oke, lanjut untuk desain. Galaxy A07 terbilang masih mengusung desain yang mirip dengan pendahulunya. Frame-nya menggunakan desain yang key island itu ya, dengan area tombol power dan volume up and down yang lebih menonjol. Sementara untuk bagian frame lainnya tetap flat. Bagian back covernya itu ada pola garis-garis vertikal yang akan terlihat dari sudut tertentu. Yang berbeda dari generasi sebelumnya, kamera utamanya sekarang ditempatkan dalam satu kamera bump, tidak terpisah-pisah lagi. Nah, untuk materialnya, frame-nya tentunya pakai polikarbonat. Sementara untuk back cover, smartphone ini menggunakan Glass Fiber Reinforced Polymer atau GFRP yang memberikan perlindungan yang lebih kuat tapi bobotnya tetap ringan. Nah, untuk opsi warna, Galaxy A07 hadir dengan warna green, light violet, dan black. Jadi ada 3 warna ya. Untuk dimensinya, tinggi 164,4 mm, lebar 77,4 mm, dan ketebalannya di 7,6 mm. Sementara bobotnya sekitar 186 gram. Jadi bobotnya masih cukup ringan ya. Oh ya, untuk daya tahan terhadap debu dan air, dia punya IP rating di IP54. Jadi kalau kecipratan air tipis-tipis itu masih aman ya. Kena hujan-hujan doang masih aman, tapi bukan untuk diajak berenang. Sekarang kita lihat di sisi kanannya. Di sini ada tombol power sekaligus merangkap sebagai fingerprint scanner dan di sini juga ada volume up and down. Lalu di atas ada mikrofon. Di kiri ada SIM tray triple slot. Jadi kita bisa masang 2 nano SIM plus micro SD secara bersamaan semuanya. Beralih ke sisi bawah. Di sini ada audio jack 3,5 mm, ada mikrofon, ada port USB Type-C dan ada grill speaker. Jadi ada 2 mikrofon dan 1 speaker di smartphone yang satu ini. Untuk kualitas suara speakernya memang bukan yang luar biasa hebat ya, tapi udah mencukupi lah untuk kelas harganya yang 1 jutaan ini. Beralih ke sisi depan, ini adalah layar 6,7 inci. Panelnya adalah PLS LCD ya. Ya, mirip-mirip IPS gitu deh. Lalu untuk resolusinya ini HD+, 1600x720 pixel. Cukup wajar 1 jutaan. Refresh rate-nya up to 90 Hz. Jadi sekarang A0 series udah bisa 90 Hz dan udah bisa adaptif. Mantap ya. A0 series kan biasanya cuma bisa 60 Hz doang. Nah, untuk brightness kita mendapatkan angka sekitar 480-an nits baik untuk pengujian indoor maupun simulasi outdoor. Nah, kemudian untuk color gamutnya hanya ada satu mode warna layar di smartphone ini ya, dan hasil pengujian color gamutnya ada di kisaran 86,6% sRGB dan 98,5% untuk gamut volumenya. Berarti dia lebih ke arah mendekati 100% sRGB yang biasa disebut sebagai natural ya. Lanjut untuk bezelnya. Nah, ini memang belum bisa dibilang tipis ya, terutama untuk bagian bawahnya. Kemudian ada earpiece di bagian bezel atas. Sementara itu kamera selfie 8 megapikselnya ada di bagian atas ya, di bagian tempat yang ada model Infinity U-nya itu di layar. Ini adalah kamera yang bukan f2.0, fix fokus dan perekaman videonya sampai 1080p 30 fps. Beralih ke sisi belakang, kamera utamanya 50 megapiksel, bukannya f1.8, tentunya autofocus, perekaman video juga di 1080p 30 fps. Untuk fitur-fitur ada banyak juga ya. Di sini ada portrait, ada pro untuk foto, ada night, ada food, panorama, slow motion dan hyperlapse. Kemudian ada kamera bonus 2 megapiksel serta ada LED flash. Nah, untuk spesifikasi internalnya, SoC yang digunakan adalah MediaTek
MediaTek Helio G99. Ya, udah pakai G99 ya. Jadi ini upgrade banget dibandingkan A06 yang pakai G85. Untuk RAM dan storage untuk Galaxy A07 ini ada 4 konfigurasi. Ada yang 464, ada yang 4128, 6128, dan ada yang 8256. Yang kita uji kali ini adalah yang 4128 dan ada yang 6128. Nah, untuk RAM dia pakai LPDDR4X, sementara untuk storage sudah pakai UFS 2.2. Ya, bukan pakai eMMC, jadi kecepatan baca dan tulis storage-nya jauh lebih tinggi. Untuk baterainya 5000 mAh dengan dukungan charging maksimum di 25 watt dan tersedia loh chargernya. Lanjut untuk sensor, dia punya accelerometer, light sensor, proximity sensor, dan sayangnya untuk sensor gyroscope ini belum tersedia. Nah, untuk konektivitas dia 2G, 3G, 4G seperti biasa G99 sampai 4G aja, lalu Wi-Fi-nya Wi-Fi 5, Bluetooth versi 5.3. Untuk Bluetooth codecnya ada SBC, ada AAC, Qualcomm aptX, LDAC, dan tentunya ada SSC yang punya Samsung itu. Untuk NFC sayangnya di sini belum ada. Tapi untuk OTG tentunya dia support USB OTG ya. Lalu dia juga masih punya hiburan gratis berupa FM radio di sini. Nah, untuk menggunakannya kita perlu masang earphone ke smartphone melalui jack audio 3,5 mm-nya. Sayangnya ya kita harus cari dulu ya earphone-nya karena yang itu nggak ada dalam paket penjualan. Nah, untuk security-nya dia menggunakan fingerprint scanner dan ada face unlock juga, serta dia punya sistem Knox-nya. Nah, yang satu ini dilengkapi dengan Knox Vault, mirip dengan smartphone Samsung yang kelasnya lebih tinggi. Singkat kata, dia punya prosesor dan memori khusus untuk menyimpan data-data personal kita seperti fingerprint, PIN, pola kunci smartphone kita ya. Jadi data-datanya itu nggak ngambang di software ya, disimpan pakai hardware beneran. Jadi security-nya kelas atas di sini. Kemudian fitur auto blocker itu juga sudah ada di sini ya. Nah, sesuai namanya, fitur ini bisa otomatis ngeblokir aplikasi berbahaya dan iklan yang mengancam keamanan smartphone ini. Jadinya data-data yang ada di smartphone kita tuh lebih terjaga dan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan data pribadi kita. Ini penting ya, karena sekarang itu semakin marak yang namanya undangan APK yang beredar di WhatsApp gitu misalnya ya. Dan dengan fitur-fitur ini tentunya kita jadi lebih aman. Keren ya, sampai smartphone kelas entry pun udah fitur keamanan itu tuh kelas yang atas banget, yang prima banget. Oke, lanjut untuk OS-nya dia pakai One UI 7 berbasis Android 15. Ya, A0 series sejak tahun lalu udah pakai One UI versi standar, udah bukan pakai One UI Core lagi seperti sebelumnya. Karena menggunakan One UI versi standar berarti fitur-fitur khas One UI seperti separate app sound, mode and routines, serta secure folder tentunya ada dalam smartphone yang satu ini. Tapi kalau untuk fitur Edge Panel dan pause USB delivery sayangnya emang belum tersedia. Tapi ya wajar ya, A0 series loh ini. Nah, untuk update OS-nya Samsung menjanjikan 6 kali update versi Android dan 6 tahun security patch. Kalian nggak salah dengar, itu 6 tahun. Jadi update-nya akan membawa dia sampai ke Android 21 nanti. Kalau namanya masih pakai angka terus ya. Sepertinya ini adalah janji update paling panjang untuk smartphone yang harga jual dari awalnya udah mulai dari 1 jutaan. Ini luar biasa banget ya, Samsung bisa ngasih dukungan software selama itu untuk smartphone yang harganya seterjangkau ini. Kita lanjut ke pengujian performanya. Untuk Antutu gimana? Antutu 10 ya, kita pakai 3D Lite seperti biasa. Kita dapat angka di 418 ribuan. Lanjut untuk Geekbench 6, single core di 726, multi core di 1940. Lalu untuk Trimax Slingshot Extreme OpenGL, grafik suara di 2394. Sementara itu untuk Trimax Wildlife Stress Test, base core-nya di 1262 dan lowest core di 1255, jadi stability-nya tinggi di 99,4%. Lalu untuk GFX Bench 1080p T-Rex offscreen 63 fps. GFX Bench 1080p Manhattan offscreen dia dapat 25 fps. Ya jelas ya di sini ya bahwa dibandingkan dengan A06, yang A07 ini hasil pengujiannya signifikan jauh lebih tinggi hasil pengujiannya, hasil benchmarknya. Sekarang mari kita lihat untuk gaming seperti apa. Untuk Subway Surfers, nah yang saat ini bisa jalan di refresh rate 90 Hz. Jadi kita bisa merasakan game ini di 90 fps. Saat dimainkan juga lancar banget, gak ada masalah sama sekali. Gimana untuk PUBG Mobile? Nah, di sini yang kebuka settingnya adalah Smooth Extreme alias 60 fps. Di kelas harga sini sebetulnya masih jarang loh yang bisa jalan di 60 fps, dan ini bisa. Biasanya yang lain-lain itu terkunci di 40 fps aja. Nah, saat dimainkan di sini frame rate cukup stabil dekat dengan 60 fps tanpa ada masalah. Jadi udah cukup asik nih main PUBG Mobile di sini. Sayangnya emang gyro aiming nggak bisa di sini ya karena nggak ada sensor gyroscope-nya. Lanjut untuk Mobile Legends, setting grafis yang terbuka di sini seperti ini ya, dengan setting frame rate yang terbuka sampai high alias 60 fps. Kalau lagi sepi, frame rate-nya bisa cukup stabil di 60 fps, sementara kalau lagi ada battle yang rame, frame rate-nya bisa turun ke kisaran 50 sampai 55 fps. Setelah dimainkan 3 match berturut-turut, hasilnya juga masih mirip-mirip aja. Menurut kami sih masih cukup nyaman ya main Mobile Legends selama ini bukan di level yang kompetitif ya. Nah, lanjut untuk Genshin Impact. Yang satu ini kita mainkan di lowest 60 fps tentunya. Kita coba tanpa kipas pendingin terlebih dahulu.
Di 5 menit pertama frame rate yang didapatkan itu cukup tinggi ya, di kisaran 40 sampai 50 fps. Setelah itu frame rate-nya mulai turun ke kisaran 30 sampai 35 fps dan sekali sempat turun di bawah 30 fps. Hasil seperti ini bertahan hingga akhir pengujian. Nah, untuk suhu permukaannya, titik terpanas di bagian layar itu ada di kisaran 39 sampai 40 derajat Celcius. Sementara untuk di bagian belakang itu titik terpanasnya ada di 41 sampai 40 derajat Celcius saja. Jadi masih lumayan aman sebetulnya ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita uji dengan kipas pendingin? Nah, sekarang frame rate kita dapatkan itu terjaga di kisaran 35 sampai 45 fps sepanjang pengujian. Penurunan frame rate itu memang ada sekali-sekali ya, tapi hanya sampai sekitaran 30-an fps aja, nggak pernah di bawah 30 fps. Jadi, kalau pakai kipas pendingin hasilnya lebih lancar dan jauh lebih stabil. Nah, kalau mereka kasih ranking, ini masuknya ke C- kalau tanpa kipas dan bisa dapat C kalau kita pakai kipas pendingin. Untuk HP di 1 jutaan ini mantep banget. Tapi ingat ini hasil pengujian pakai yang RAM-nya 6GB ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian kameranya. Oke, di tangan saya kali ini udah ada si Galaxy A07 dan kali ini pengujian kameranya bareng sama saya ya. Suara yang teman-teman dengar sekarang itu direkam langsung menggunakan mikrofon dari smartphone-nya. Dan yang saya suka itu kalau di HP Samsung entry levelnya sekalipun tetap punya 2 mikrofon. Jadi kalau misalnya salah satu mikrofonnya ditutup kayak gini, itu suaranya masih bisa terekam dengan baik. Dan ini kalau misalnya mikrofonnya dua-duanya bekerja, suaranya harusnya bisa lebih jelas lagi. Oke, kita lanjut aja ke pengujian selanjutnya. Untuk detailnya ini memang bukan yang super tajam ya, standar saja lah kalau menurut kami. Tapi untuk smartphone di kelas harga 1 jutaan, kualitas seperti ini wajar-wajar aja kok. Untuk kemampuan dynamic range-nya ini juga standar aja ya. Bagian background masih terasa overexpose, tapi untungnya bagian wajah masih bisa diangkat, jadi kelihatan dengan jelas. Lanjut ke stabilizer. Mengingat smartphone ini nggak punya sensor gyro, jadinya yang satu ini tidak punya EIS untuk stabilizer. Sehingga video yang dihasilkan tuh belum stabil kayak gini. Lanjut ke kamera utamanya. Menurut kami ini juga sama ya dengan kamera selfie. Detailnya bukan yang super tinggi, dan menurut kami ini agak terasa over sharpen. Tapi ini masih sesuai sama ekspektasi kami kok untuk kelas harganya. Untuk dynamic range, menurut kami ini sedikit lebih baik ya dari kamera selfie-nya. Bagian background masih bisa diangkat, walaupun bagian wajah jadi terasa sedikit gelap kalau diperhatikan. Tapi ini tidak sampai gelap banget juga, masih bisa terlihat dengan jelas kok bagian wajahnya. Untuk stabilizer, ini juga sama ya seperti kamera selfie. Karena tidak ada sensor gyro, jadi tidak ada EIS untuk stabilizer di kamera utamanya ini. Untuk kemampuan autofocusnya seperti ini, aman lah ya. Lanjut ke low light. Untuk kemampuan kamera selfie-nya, ini udah menurun ya kalau di keadaan minim cahaya kayak gini. Detail semakin menurun dan noise juga sudah bermunculan. Untungnya videonya tetap terang, jadi wajah masih terlihat dengan jelas. Lanjut lagi ke kamera utamanya. Di sini juga detailnya sudah mulai berkurang dan video yang dihasilkan jadi lebih soft. Ini juga hal yang wajar ya untuk smartphone dengan kelas harga segini. Solusinya memang harus pintar-pintar cari tempat yang pencahayaannya bagus. Lanjut lagi ke fotografi. Kalau di kondisi cahaya yang cukup, foto yang dihasilkan itu cukup oke ya. Detailnya terasa cukup dan ketajamannya juga masih pas. Tapi kalau di kondisi low light, kualitasnya memang jadi menurun. Untungnya di sini ada night mode yang bisa membuat foto jadi lebih terang. Sekarang lanjut lagi kita bahas fitur ekstranya. Pertama ada slow motion. Ini bisa di kamera utamanya saja ya dengan resolusi maksimal di 720p 120 fps. Lanjut, berikutnya ada Pro Mode. Ini bisa untuk foto-foto di kamera utama dan kita bisa mengatur ISO dari 100 sampai 3200 serta shutter speed dari 1:6000 detik hingga 10 detik. Oke, itu dia tadi pengujian kamera dari Galaxy A07. Overall kemampuan kameranya memang bukan yang super hebat, tapi masih sesuai ekspektasi kami lah untuk smartphone di kelas harganya. Kalau ditanya apa yang kurang, bagi kami adalah kemampuan stabilisasi videonya. Mungkin di seri berikutnya, Samsung bisa memberikan sensor gyroscope untuk seri A0, sehingga ada fitur EIS juga di dalam smartphone entry level mereka ini. Sekian dulu pengujian kamera dari Galaxy A07. Lanjut lagi ke pengujian berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian baterainya. Untuk local YouTube video playback 1080p, kita lihat di sini hasilnya luar biasa ya untuk G99 ya. Bisa bertahan 26 jam 10 menit. Sebagai catatan, Galaxy A06 tahun lalu coba bisa bertahan 20 jam 33 menit dan itu sebetulnya udah bagus. Yang satu ini 26 jam. Luar biasa, mantap. Padahal baterai sama-sama 5000 mAh ya. Jadi di A07 ini nggak cuma naik performance-nya doang, tapi daya tahan baterainya juga naik. Walaupun kapasitas baterainya sama aja. Lanjut, untuk streaming YouTube 1080p 30 fps non-HDR selama setengah jam, baterai berkurang 4%. Sementara untuk mainan TikTok 30 menit, baterai berkurang sekitar 5%. Lalu untuk Genshin Impact, lowest 60 fps, selama setengah jam, baterai berkurang hanya di 10% saja.
Lanjut untuk charging, tentunya kita tes pakai charger bawaannya, jarang-jarang nih ya, charger bawaan yang 25 watt itu. Hasilnya, untuk mencapai 50% butuh waktu 27 menit, sementara dari kosong sampai penuh butuh waktu 1 jam 20 menit. Ini adalah hasil yang sangat tipikal, standar sekali untuk semua smartphone Samsung dengan baterai 5000 mAh dengan charger 25 watt. Dari bawah sampai paling atas ya begitu aja hasilnya, 1 jam lebih dikit. Lanjut, untuk pengujian lainnya ya, kita lihat sekarang untuk Netflix, dia udah Wideview L1, tapi memang tanpa dukungan HDR. Sementara itu untuk streaming YouTube dia bisa sampai 1440p 60 fps tapi tanpa dukungan HDR. Streamingnya tuh mulus ya, nggak ada patah-patah di sini. Lalu untuk haptic feedback, secara default haptic feedbacknya dimatikan. Jadi kita perlu menyalakan secara manual. Getarannya ini bukan yang super halus, jadi masih agak kasar, tapi ya cukup wajar lah untuk kelas harganya. Nah untuk WiFi sharing sayangnya ini belum bisa, tapi kalau untuk hotspot dari 4G-nya itu bisa. Oke, untuk harganya Samsung Galaxy A07 akan dijual dengan harga 1.399.000 untuk varian 464, 1.649.000 untuk varian 4128, 1.949.000 untuk varian 6128, dan 2.299.000 untuk varian yang 8256. Kalau kalian mau beli HP ini dengan harga lebih murah, ada promo tukar tambah sih sebetulnya ya. Jadi misalnya kalian punya Galaxy A05, misalnya A05 ya sebagai HP lama dan mau tukar tambah ke A07 ini. Nah untuk tipe yang satu itu bisa dihargai sampai Rp600.000. Jadi lumayan ya, tinggal bayar selisih harganya aja. Catatannya, harga dari HP lama kalian itu berbeda-beda ya, tergantung tipe dan kondisinya. Oh ya, smartphone ini juga bisa dibeli lewat layanan Finance Plus dari Samsung. Kalian bisa cicil Galaxy A07 ini dengan angsuran mulai dari Rp141.766 per bulan selama 12 bulan. Promonya juga masih banyak ya, cek aja dalam kolom deskripsi untuk informasi selengkapnya. Sekarang kita masuk ke dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, mungkin beberapa akan ada yang protes dengan resolusi layarnya yang masih HD+. Tapi HD+ ini sebetulnya membantu mendapatkan daya tahan baterai yang lebih baik. Dan kalau untuk harga 1 jutaan sih memang masih banyak yang HD+ ya. Ingat, ini start dari bawah 1,5 ya, bahkan ya 1,3an mulainya. Lalu, desain layar menurut kami memang sudah agak ketinggalan zaman sih. Itu sih kami setuju, benar ya. Lalu dia belum support NFC, jadi nggak bisa isi ulang e-money langsung dari smartphone ini. Kemudian dia belum punya sensor gyro, dan ini juga membuat perekaman videonya tentunya jadi nggak punya stabilizer. AIS tuh nggak ada ya. Lalu perhatikan juga ya saat milih varian RAM dan storage, pastikan sudah sesuai dengan kebutuhan kalian karena opsinya ada 4 tadi ya. Kalau cuma untuk komunikasi yang dasar sekali, yang basic sekali, mungkin 464 udah mencukupi. Tapi kalau udah banyak install sosmed, mau dipakai kerja yang lebih serius, saran kami sih minimum ambil yang RAM-nya 6 GB. Oke, dari sisi menariknya. Pertama, performanya ini meningkat jauh dibandingkan generasi sebelumnya. Udah pakai storage UFS ketimbang yang sebelumnya pakai eMMC. Lalu dia udah pakai One UI versi normal, bukan pakai One UI versi Core. Fitur keamanan juga mantep ya, udah pakai Knox Vault bahkan di sini. Ini yang biasanya ada di smartphone Samsung yang kelasnya lebih tinggi di atas. Jadi ya fitur keamanannya kelasnya kelas atas lah nih ya. Lalu jaminan update-nya udah 6 kali Android update dan 6 tahun untuk security patch. Ini panjang banget untuk HP 1 juta. Layarnya juga 90 Hz, bisa adaptif pula di sini. Daya tahan baterai juga jadi lebih awet daripada pendahulunya. Padahal kapasitas baterainya sama aja dibandingkan generasi pendahulunya. Dan sebenarnya kita harus mention sih, untuk SoC-nya ini termasuk salah satu yang paling awet dengan baterai 5000. Luar biasa. Lalu dia punya IP rating di IP54 untuk proteksi terhadap debu dan air. Punya dual microphone, punya fingerprint scanner juga. SIM tray-nya triple slot. Jadi mau pakai dual nano SIM plus micro SD bisa. Lalu ada audio jack masih ada di sini juga, dan ada opsi hiburan gratis yaitu radio FM. Dan tentunya terima kasih ya Samsung, ada chargernya di sini ya, walaupun dalam kotak terpisah tapi paling nggak ditempel di situ. Oke, jadi pertanyaan, smartphone ini cocoknya buat siapa? Pertama, kalau kalian mencari smartphone yang entry level tapi maunya performanya cukup kencang, yang ini mungkin bisa jadi pilihan ya, karena SoC udah pakai G99 ya, tentunya udah pakai UFS juga. Lalu buat yang nyari smartphone terjangkau tapi dukungan softwarenya panjang, nah ini mah udah nggak ada lawannya lah. 6 kali Android update, 6 tahun security update. Lalu buat yang pengen smartphone dengan One UI tapi budgetnya terbatas, cocok juga kalau ada yang mau ngerasain One UI-nya. Karena pakai One UI versi standar, fiturnya cukup lengkap ya. One UI ini terkenal dengan kemudahan pakainya. Jadi kalau mau dikasih ke orang tua mungkin, nah nyaman tuh, mudah tuh makanya tuh ya. Apalagi kalau kalian yang ngasih juga udah pakai One UI juga, jadi ngajarnya gampang. Lalu buat yang nyari smartphone terjangkau tapi punya fitur keamanan kelas atas, jelas yang satu ini mantap banget karena punya Knox Vault. Jadi ini aman banget. Ya, pada akhirnya Galaxy A07 ini berhasil membuktikan kalau Samsung juga bisa menghadirkan smartphone entry level yang punya banyak kelebihan tapi harganya tetap terjangkau dan tetap bersaing dengan yang lainnya. Saya Dedi Irfan, Jakarta TV.
Sampai jumpa.